Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hubungan antara tabungan dan juga konsumsi ojek online menurut teori life cycle hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfar Ahmad Maulana dengan NIM 230810101049. Saya Muhammad Azril Dahriansyah dengan NIM 230810101092. Saya Irman Dirmala dengan NIM 230810101060. Nama saya Nida Fauzia dengan NIM 230810101083. Nama saya Jenny Mareza dengan NIM 239919990568. Nama saya Dilana Futasari dengan NIM 230810101099. Nama saya Syahrani Aurelia Putri Gunawan dengan NIM 230810101018. Konsumsi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk memahami perilaku konsumsi masyarakat, para ekonom telah mengajukan beberapa teori yang menjadi landasan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi teori konsumsi. Dalam video ini, kita akan membahas 4 teori konsumsi utama. Yang pertama, teori konsumsi John Maynard Keynes. Yang kedua, teori konsumsi siklus hidup. Yang ketiga, teori konsumsi pendapatan permanen. Dan yang keempat, teori konsumsi pendapatan relatif. Baiklah, teori konsumsi yang pertama yaitu teori konsumsi John Maynard Keynes. Menurut John Maynard Keynes, seorang ekonom ternama, dia menyebutkan bahwa teori konsumsi dan teori pendapatan absolut itu menekankan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Dia juga menyebutkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan, maka semakin meningkat juga konsumsi, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Keynes juga menyebutkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan, kecenderungan rata-rata konsumsi itu semakin lebih mengecil dibandingkan dengan kecenderungan rata-rata tabungan yang semakin lebih besar. Teori ini juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah itu penting dalam mengendalikan konsumsi dan pendapatan di masyarakat. Yang kedua, teori konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis. Teori siklus hidup dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Andel, dan Richard Bamberg pada tahun 1950-an. Teori ini menekankan pada sosial ekonomi sebagai faktor utama dalam perilaku konsumsi dan membagi siklus hidup individu menjadi 3 tahap: periode belum produktif, periode produktif, dan periode tidak produktif lagi. Yang pertama, periode belum produktif, di mana individu melakukan konsumsi dengan disaving atau bergantung kepada orang lain. Yang kedua itu periode produktif, di mana individu sudah bisa melakukan konsumsi dengan memenuhi konsumsi dan menabung sendiri. Yang ketiga, periode tidak produktif lagi, di mana individu kembali bergantung kepada tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Teori ini menyatakan bahwa individu akan mendistribusikan sumber daya untuk mengatur tingkat konsumsi selama masa hidupnya. Selanjutnya adalah teori konsumsi pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Teori konsumsi pendapatan permanen menekankan hubungan antara rata-rata pendapatan yang diharapkan atau permanen seseorang dengan rata-rata konsumsi. Berbeda dengan teori Keynes, teori ini menyatakan bahwa rata-rata konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh pendapatan yang diharapkan atau diperkirakan dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa rata-rata konsumsi akan meningkat ketika pendapatan permanen meningkat, dan sebaliknya. Pemahaman tentang pendapatan permanen penting untuk memahami perilaku konsumen dan kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait konsumsi. Selanjutnya yang keempat adalah teori konsumsi pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori konsumsi pendapatan relatif beranggapan bahwa konsumsi individu atau kelompok dapat diukur atau dibandingkan dengan berdasarkan pendapatan relatif yang didapatkan dengan rata-rata pendapatan atau standar pendapatan dalam suatu perekonomian. Dalam teori ini, rata-rata konsumsi bervariasi tergantung pada perbandingan pendapatan relatif. Faktor-faktor seperti selera individu, faktor sosial, ekonomi, kekayaan, keuntungan kapital, tingkat bunga, dan tingkat harga juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi relatif. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip ini menjadi bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pendapatan relatif mempengaruhi perilaku konsumsi. Demikian penjelasan mengenai 4 teori konsumsi utama yang dibahas, yaitu teori konsumsi John Maynard Keynes, teori konsumsi siklus hidup, teori konsumsi pendapatan permanen, dan teori konsumsi pendapatan relatif. Masing-masing teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami perilaku konsumsi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam menganalisis dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Saya Firman Rizky Pratama. Budi Rahman Purwan.
Oman Heru sekali. Muhammad Indra. Fadil Ahmad Lutfi. 26. Umur 38. 23. Umur 27. 52. Kebun Sari. Tinggal di Rembang. Jalan Nusa Indah 7. Purwan Masri. Di Sudirman. 6 tahun. 2 tahun. Full time, Mas. Pas Pak mahasiswa. Antara 12, 15 Batas 12. 7 sampai 12. Kita mencapai 180. Antara 90 dan 110. 70 sampai 100. Kadang-kadang 2 juta sampai 3 juta. Bersihnya mungkin 1.500.000. 3 orang anak, 1 orang istri, 1 orang mertua. Ada 2 sama istri dan pertama kali adik saya ikut saya. Tanggungan ada istri. Banyak, Mas. Banyak, Mas. Jadi untuk penghasilan Gojek ini ya kalau ada kita bayar, kalau nggak ada ya kita janji sama yang punya tanggungan. Itulah. 1 bulan mungkin 200 lah. Saya setiap hari 5.000, Pak. Saya itu sehari bisa nabung 40.000. Enggak nabung, soalnya anak saya sekarang masih kuliah. Ada. Jadi dikonsumsi semua ya? Konsumsi semua. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara pendapatan dan juga tabungan ojek online sesuai dengan teori life cycle hypothesis. Analisis yang pertama adalah berkaitan dengan usia pengemudi. Mayoritas pengemudi, 81% diantaranya berusia antara 26 sampai 45 tahun yang merupakan usia produktif. Pada usia ini seharusnya mereka aktif menabung untuk persiapan pensiun. Namun kenyataannya pendapatan mereka habis untuk dikonsumsi secara pribadi maupun dengan keluarga. Yang kedua adalah analisis yang berkaitan dengan domisili dan juga konsumen. Sebagian besar pengemudi berdomisili di Kabupaten Jember Kota yang biaya hidupnya relatif tinggi daripada di desa atau pinggiran kota, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan mengurangi porsi tabungan mereka. Yang ketiga, analisis mengenai status keluarga, tanggungan, dan juga hutang. Sebagian besar pengemudi, 78,6% didata sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan keluarga, serta 50% diantaranya memiliki utang atau cicilan. Hal ini mendorong mereka untuk mengonsumsi lebih banyak daripada menabung. Analisis yang berikutnya merupakan analisis yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ojek online. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan ojek online, seperti di antara lain lama bekerja sebagai pengemudi, jam operasional, jenis pekerjaan full-time atau part-time, dan juga adanya sistem rating maupun ranking. Semakin baik rating maupun ranking driver ojek online tersebut, maka semakin diprioritaskan pula oleh aplikasi untuk mendapatkan orderan. Dan juga semakin lama pengemudi menjalani profesi sebagai ojek online, maka semakin berpotensi pula untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada driver-driver baru. Analisis yang berikutnya berkaitan tentang pendapatan kotor dan juga pendapatan bersih driver ojek online. Pada data tersebut disebutkan bahwasannya pendapatan kotor rata-rata yang dominan, yakni ada di angka 4 juta per bulan, sedangkan untuk pendapatan bersih rata-rata ada di angka 3 juta per bulan. Untuk data pendapatan kotor dan juga pendapatan bersih harian juga dicantumkan pada diagram tersebut. Selisih 1 juta rupiah per bulan yang digunakan oleh driver ojek online sendiri biasanya digunakan untuk konsumsi pribadi maupun konsumsi keluarga, baik seperti rokok, makan, minum, bensin maupun biaya harian lainnya. Analisis yang berikutnya membahas tentang konsumsi dan juga tabungan. Untuk driver ojek online sendiri, mereka memiliki pola konsumsi yang cenderung stabil. Namun, terdapat 19% driver yang tidak memiliki tabungan karena pendapatan mereka habis untuk dikonsumsi, baik dikonsumsi secara pribadi maupun oleh keluarga, karena sebagian besar dari mereka sudah memiliki keluarga. Dan juga adanya tanggungan seperti utang dan cicilan juga mencegah mereka untuk memiliki tabungan. Mereka yang menabung sekalipun umumnya hanya untuk konsumsi jangka pendek, bukan untuk diorientasikan sebagai persiapan pensiun.
Oleh karena itu, secara umum, data menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pengemudi ojek online di Jember Kota dihabiskan untuk konsumsi saat ini, baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga, serta membayar utang maupun cicilan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menabung dan itu pun hanya untuk konsumsi jangka pendek, bukan untuk persiapan pensiun.